Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Menang atas apa? Ya, kalau kita baca perikop ini ya, menang atas kuasa dosa, menang atas maut. Jadi kita ini di dalam Kristus sudah peroleh kemenangan itu. Walaupun kita sadar itu bukan karena perjuangan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi mesti kita sadari bahwa untuk mencapai sebuah kemenangan, ya pasti ada prosesnya. Nah, untuk menang ada peperangan di sana. Nah, berarti ada sesuatu yang sebelumnya membuat orang itu tidak menang. Ya, artinya belum merdeka. Ada tekanan kuasa-kuasa dosa yang mempengaruhi hidup seseorang sehingga orang tidak merdeka. Ya, orang terbelenggu sehingga jadi hamba dosa, ya diperbudak dosa. Nah, Kristus Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara dan saya beroleh penebusan sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Dan kita menjadi orang yang merdeka, orang yang sudah menang. Karena itu harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, salah satunya, ayo beribadah kepada Tuhan. Bukti kita mengasihi dan bersyukur kepadanya atas segala yang Tuhan telah buat dan kerjakan bagi hidup kita. Ya, sekali lagi ya, dulu kita hamba dosa, tetapi Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Nah, jangan lagi ada rasa tertuduh, rasa khawatir, rasa takut itu kembali menghinggapi hidup kita. Ingat, kita sudah diberi kemenangan. Orang menang itu ya, kalau misalnya contohnya ada pertandingan bola gitu. Tim yang menang dengan yang kalah itu kelihatan. Mungkin kita nggak nonton dari awal. Ketika peluit panjang ditiup dan kita nggak tahu skornya berapa. Tapi bisa lihat ya, tim yang menang dan yang kalah seperti apa. Yang kalah biasanya dia nunduk. Yang kalah biasanya merasa, aduh kelihatan sedih. Sementara yang menang gimana? Yes, dia akan bersorak, dia akan ya mungkin angkat tangan, mungkin sambil berlari dan sebagainya. Tetapi kelihatan. Nah, demikianlah hendaknya kita. Kita bukanlah orang-orang yang kalah, tapi orang yang menang oleh karena Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan lagi kita lesu, lemes, takut, khawatir. Ya, kita harus tinggalkan itu semua. Kita mesti bisa bersikap sebagai seorang pemenang. Ya, karena Tuhan sudah memberi kemenangan itu. Coba lihat lagi firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 36. Saya bacakan.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan nih, anak ini berarti Tuhan Yesus. A besar ya. Dikatakan kamu benar-benar merdeka. Merdekanya nggak pura-pura. Ya, sungguh-sungguh merdeka. Ya, karena itu hargai kemerdekaan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Hargai kemenangan yang Tuhan beri dengan kita. Yang jelas kita bersyukur, kita merayakan kemenangan itu. Tapi lebih daripada itu, jadilah orang yang benar-benar merdeka dalam kehidupan. Ada masalah, ada pergumulan, kita sadar kita sudah menang. Artinya apa? Kita bersikap sebagai seorang pemenang, bukan seorang yang kalah. Jadi menghadapi masalah apapun kita percaya Yesus Kristus sudah memberi kemenangan atas masalah itu. Jadi artinya mungkin masalah masih ada, tetapi sikap kita harus berbeda. Ya, seorang pemenang menghadapi masalah, menghadapi beban pergumulan, berbeda dengan seorang yang memang belum menang. Orang yang belum menang menghadapi masalah kecil saja merasa berat dan besar. Rasanya besar sekali padahal kecil. Tetapi orang-orang yang sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan, masalah bisa datang. Tetapi menghadapi masalah itu dengan percaya diri, dengan confident. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Perhatikan, syukur kepada Allah yang telah, perhatikan ya, telah itu kan sudah. Ya, jadi bukan akan lagi. Tuhan telah memberikan kemenangan itu. Kapan? Ketika Yesus Kristus di atas kaisar memberikan pengorbanan bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita. Nah, ketika kita menerima pengorbanannya, kita menerima kemenangan itu. Jadi sekali lagi, jangan biarkan diri kita, pikiran kita masih dalam bayang-bayang orang yang belum menang. Hidup takut, hidup khawatir, hidup cemas, sedih terus, tak berpengharapan. Itu belum menang. Orang yang menang yakin dan percaya. Masalah bisa datang, masalah bisa besar. Tapi Yesus lebih besar. Dia sudah memberi kemenangan. Dia memerdekakan kita dan kita benar-benar merdeka. Ayo. Memiliki sikap yang berbeda menghadapi masalah karena kita umat pemenang. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Sehingga tidak ada lagi kuasa yang membelenggu kita, yang memperhamba kita atau memperbudak kita lagi untuk jadi penakut, menjadi putus asa. Tapi kita berpengharapan, bersemangat. Karena seorang yang bersemangat dapat menanggung setiap beban dalam hidupnya. Ayo salam kemenangan. Kita berdoa. Tuhan terima kasih firman-Mu pagi ini meneguhkan, menguatkan kami. Kami sudah menang karena Yesus Kristus. Kami benar-benar merdeka sebab Tuhan Yesus sudah memerdekakan hidup kami. Engkau yang menolong kami Tuhan sekalipun pergumulan, masalah masih datang. Tetapi kami menghadapinya sebagai seorang pemenang. Sehingga kami tidak khawatir dan takut lagi. Karena masalah kami tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang telah memerdekakan dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami, juga ibadah kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.